Nama Hayam Wuruk identik dengan masa keemasan Majapahit, kerajaan terbesar di Nusantara. Ia naik takhta di usia muda, namun kepemimpinannya membawa Majapahit ke puncak kejayaan. Hayam Wuruk bukan sekadar nama dalam sejarah, ia adalah arsitek stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi. Di bawah pemerintahannya, Majapahit menjadi kekuatan militer, pusat seni, dan peradaban yang disegani. Catatan kuno seperti Nagara Kretagama merekam langkah-langkah besarnya, dari penumpasan pemberontakan hingga perjalanan keliling kerajaan. Ia memanfaatkan perubahan zaman, memperkuat posisi Majapahit di tengah jaringan perdagangan maritim yang berkembang. Mari kita telusuri jejak Sang Raja Ayam, pemimpin visioner yang namanya abadi dalam sejarah Indonesia. Hayam Wuruk lahir dari rahim Tri Puana Wijaya Tunggadewi, seorang ratu perkasa yang tak hanya memimpin Majapahit dengan tangan besi, tetapi juga dikenal sebagai simbol kebijaksanaan dan kekuatan perempuan Jawa. Sejak kecil, Hayam Wuruk telah dikelilingi oleh aura kebangsawanan tradisi agong yang diwariskan turun-temurun. Ia adalah cucu dari Raden Wijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit yang legendaris. Dari garis keturunan inilah, darah biru dan semangat kepemimpinan mengalir deras dalam dirinya, membentuk karakter dan jati diri sejak usia dini. Lingkungan istana menjadi sekolah pertamanya. Di balik tembok megah dan taman-taman indah, ia belajar tata negara, strategi militer, seni diplomasi, serta nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi kepemimpinan. Para guru terbaik dan penasihat kerajaan membimbingnya, memastikan ia tumbuh sebagai calon raja yang cerdas dan berwawasan luas. Ibunya, bersama Mahapati Gajah Mada, mulai melebarkan pengaruh Majapahit ke seluruh penjuru Nusantara. Hayam Wuruk menyaksikan langsung bagaimana kepemimpinan, keberanian, dan visi besar diwujudkan dalam tindakan nyata, menjadi inspirasi yang membekas dalam benaknya. Nama lahirnya bukanlah Hayam Wuruk, melainkan Raja Sanagara. Kelahirannya diiringi peristiwa alam yang dianggap sebagai pertanda besar oleh para pujangga dan rakyat Majapahit, seolah semesta merestui kehadiran seorang pemimpin agung. Karisma dan kecerdasannya tumbuh sejak dini, didukung oleh silsilah kuat dan visi besar keluarga. Ia dibesarkan dalam lingkungan yang penuh disiplin, tradisi dan harapan besar dari para leluhur. Ia bukan sekadar pewaris takhta, tapi juga pewaris cita-cita menyatukan Nusantara. Sejak kecil, ia telah diperkenalkan pada peta-peta kuno dan kisah penaklukan, menanamkan impian besar untuk mempersatukan wilayah yang luas di bawah Panji Majapahit. Latar belakang keluarganya memberinya legitimasi historis dan spiritual di mata rakyat dan bangsawan. Ia dihormati bukan hanya karena darah birunya, tetapi juga karena harapan besar yang disematkan padanya sebagai penerus kejayaan Majapahit. Visi Majapahit sebagai kemaharajaan Nusantara telah dirintis oleh kakeknya, dilanjutkan oleh ibunya, dan akhirnya diwujudkan olehnya. Setiap generasi menorehkan jejak sejarah, membangun fondasi yang semakin kokoh. Inilah fondasi kokoh yang membentuk kepemimpinan Hayam Wuruk, seorang raja yang lahir dari darah biru, ditempa oleh tradisi, dan dipersiapkan untuk mengukir sejarah besar Nusantara. Hayam Wuruk dipersiapkan sejak kecil untuk memimpin. Pada usia 16, ia naik takhta menggantikan ibunya melalui suksesi yang terencana. Penobatannya sebagai Sri Raja Sanagara menandai era baru Majapahit, didampingi ibunya dan Mahapati Gajah Mada. Meski muda, ia aktif mengambil keputusan penting, memperkuat struktur pemerintahan, dan memastikan loyalitas pejabat daerah. Hayam Wuruk membuktikan dirinya bukan boneka, tapi penguasa sejati yang cepat belajar dan beradaptasi. Sinergi antara energi mudanya dan kebijaksanaan para senior menciptakan kepemimpinan yang kuat. Rakyat menaruh harapan besar padanya, dan di bawah kepemimpinannya, Majapahit melesat ke puncak kejayaan. Inilah awal babak keemasan Majapahit. Pemerintahan Hayam Wuruk adalah puncak kejayaan Majapahit, di mana konsep Nusantara benar-benar terwujud. Wilayah Majapahit membentang dari Sumatera hingga Maluku, bahkan ke Semenanjung Malaya. Armada laut kuat menjaga jalur perdagangan, menopang ekonomi kerajaan. Pelabuhan-pelabuhan seperti Tuban dan Gresik menjadi pusat perdagangan internasional. Di bidang budaya, lahir karya agung seperti Nagara Kretagama dan Sutasoma yang melahirkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Arsitektur dan tata kota Trowulan menunjukkan kemajuan teknologi dan peradaban tinggi. Semua pencapaian ini saling memperkuat, menciptakan era keemasan yang dikenang sepanjang masa.
Kebesaran Hayam Wuruk juga tercermin dari kebijakan visioner untuk membangun negara dan menyejahterakan rakyat. Ia mereformasi administrasi, memastikan birokrasi berjalan efisien hingga ke desa-desa. Hukum dikodifikasi, menciptakan kepastian dan ketertiban sosial. Program perjalanan keliling kerajaan, Desa Warnana, memperkuat ikatan raja dengan rakyat dan pejabat daerah. Hayam Wuruk membangun infrastruktur jalan, jembatan, dan sistem irigasi yang menopang ekonomi agraris. Surplus beras menjamin ketahanan pangan dan menjadi komoditas ekspor penting. Kebijakan berorientasi kesejahteraan rakyat menjadi fondasi stabilitas dan kemakmuran Majapahit. Ia membuktikan diri sebagai negarawan sejati, bukan sekadar penakluk. Inilah warisan kepemimpinan yang menginspirasi hingga kini. Tak lengkap membahas Hayam Wuruk tanpa menyebut nama Gajah Mada, sosok yang menjadi tangan kanan setia, sekaligus arsitek utama Persatuan Nusantara. Dalam sejarah Majapahit, Gajah Mada bukan hanya sekadar patih, melainkan tokoh sentral yang menggerakkan roda pemerintahan dan membawa kerajaan ke masa keemasannya. Mahapatih legendaris ini dikenal sebagai pemimpin visioner yang mampu menyatukan berbagai kerajaan di bawah Panji Majapahit. Ia adalah arsitek Persatuan Nusantara yang tak kenal lelah memperjuangkan cita-cita besar. Gajah Mada, dengan sumpah palapanya yang terkenal, bersumpah tidak akan menikmati kenikmatan duniawi sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah Majapahit. Sumpah ini menjadi simbol tekad dan dedikasinya yang luar biasa. Ia menjadi motor penggerak ekspansi dan diplomasi Majapahit, memperluas wilayah kekuasaan hingga ke pelosok Nusantara, serta menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Hubungan Hayam Wuruk dan Gajah Mada adalah kemitraan efektif. Raja sebagai simbol kekuasaan dan kebesaran, sementara Gajah Mada menjadi otak di balik strategi dan pelaksanaan kebijakan kerajaan. Gajah Mada sebagai eksekutor strategi menumpas pemberontakan, memperluas wilayah, dan menjaga stabilitas politik. Ia memimpin pasukan, mengatur siasat, dan memastikan Majapahit tetap kokoh di tengah ancaman internal maupun eksternal. Meski hubungan mereka diuji oleh tragedi Bubat, di mana terjadi konflik besar yang mengguncang istana, keduanya tetap berperan penting dalam menjaga keutuhan kerajaan. Kontribusi Gajah Mada sangat fundamental bagi kejayaan Majapahit. Ia bukan hanya pahlawan militer, tetapi juga negarawan ulung yang membangun fondasi pemerintahan yang kuat. Kematian Gajah Mada pada tahun 1664 menjadi kehilangan besar bagi Majapahit. Kepergiannya meninggalkan kekosongan yang sulit diisi oleh siapapun. Hayam Wuruk pun sulit menemukan pengganti sepadan yang mampu menyamai dedikasi dan kecerdasan Gajah Mada dalam memimpin kerajaan. Peran Gajah Mada sebagai pilar kekuatan Majapahit dan arsitek Persatuan Nusantara benar-benar tak tergantikan sepanjang sejarah. Ia menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, membuktikan bahwa kepemimpinan yang visioner dan setia dapat membawa perubahan besar. Bersama Hayam Wuruk, Gajah Mada membangun fondasi kokoh Majapahit yang menjadi panutan bagi kerajaan-kerajaan setelahnya. Inilah duet kepemimpinan yang membawa Nusantara ke puncak sejarah, meninggalkan warisan abadi yang terus dikenang hingga kini. Di balik kejayaan Hayam Wuruk, Perang Bubat menjadi noda hitam sejarah Majapahit. Niat Hayam Wuruk mempersunting Dyah Pitaloka dari Sunda berubah menjadi tragedi akibat arogansi politik. Gajah Mada menuntut penyerahan putri sebagai upeti, bukan permaisuri, memicu pertempuran di lapangan Bubat. Raja Sunda dan rombongan gugur, Dyah Pitaloka memilih belah pati demi kehormatan. Tragedi ini merusak hubungan Majapahit-Sunda dan menjadi catatan kelam bagi Gajah Mada. Hayam Wuruk sangat berduka, menyesali peristiwa di luar kehendaknya. Peristiwa ini mengingatkan, ambisi politik yang kaku bisa berujung tragedi. Bahkan di era gemilang, kesalahan fatal tetap bisa terjadi. Setelah Gajah Mada wafat, Majapahit mulai kehilangan pilar utamanya. Sosok Mahapati yang selama ini menjadi penggerak utama kekuatan dan persatuan kerajaan, kini hanya tinggal kenangan. Kepergian Gajah Mada meninggalkan kekosongan besar dalam struktur pemerintahan, membuat Majapahit rentan terhadap perpecahan dan intrik politik dari dalam. Hayam Wuruk menghadapi tantangan besar, tak ada pengganti sepadan untuk Mahapati. Ia harus memimpin tanpa didampingi sosok yang selama ini menjadi penopang utama pemerintahannya. Dalam situasi ini, Hayam Wuruk berusaha menjaga stabilitas. Namun tekanan dari berbagai pihak semakin terasa. Pemerintahan mulai melambat,
energi ekspansi memudar, dan fokus beralih ke konsolidasi internal. Proses administrasi yang dulu berjalan efisien kini mulai tersendat, dan wilayah kekuasaan yang luas menjadi semakin sulit dikendalikan. Banyak daerah mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Persoalan suksesi muncul, dengan persaingan antara Kusumawardhani dan Bre Wirabhumi. Konflik internal keluarga kerajaan semakin memanas, memperumit situasi politik di istana. Perebutan tahta menjadi isu utama yang membayangi masa depan Majapahit. Ketegangan di istana menjadi bom waktu yang meledak setelah Hayam Wuruk wafat. Intrik dan perselisihan yang selama ini terpendam akhirnya pecah, menimbulkan ketidakstabilan di pusat kekuasaan. Para bangsawan dan pejabat tinggi mulai saling curiga dan berebut pengaruh. Ia meninggal pada Stidel 2009, menandai akhir era keemasan Majapahit. Kepergiannya bukan hanya kehilangan seorang raja, tetapi juga simbol persatuan dan kejayaan yang telah lama dibangun. Rakyat Majapahit pun merasakan duka mendalam. Selama 39 tahun, ia membawa Majapahit ke puncak kejayaan, namun kepergiannya membuka pintu konflik internal. Warisan kejayaan yang ditinggalkan perlahan mulai tergerus oleh pertikaian dan perebutan kekuasaan di antara para pewaris tahta. Senja kala sang raja adalah awal kemunduran Majapahit. Cahaya kejayaan mulai meredup, digantikan oleh bayang-bayang perpecahan dan ketidakpastian. Masa depan kerajaan yang dulu disegani mulai dipertanyakan. Perang saudara pun tak terhindarkan, mempercepat keruntuhan kerajaan besar ini. Konflik internal yang berkepanjangan membuat Majapahit kehilangan kekuatan dan pengaruhnya, hingga akhirnya hanya menjadi bagian dari sejarah yang agung, namun penuh pelajaran. Warisan Hayam Wuruk melampaui catatan sejarah. Pemerintahannya jadi cetak biru kemaharajaan Nusantara. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dari era Hayam Wuruk kini menjadi moto nasional Indonesia. Ia membuktikan Kepulauan Nusantara bisa disatukan di bawah satu kekuasaan, dengan institusi dan hukum yang kuat. Jejak Majapahit membangkitkan semangat nasionalisme di abad ke-20. Warisan budaya seperti Nagara Kertagama, Sutasoma, dan candi-candi Trowulan menjadi sumber inspirasi bangsa. Kisah Hayam Wuruk adalah puncak pencapaian peradaban Jawa dan Indonesia. Ia adalah raja ideal adil, bijaksana, dan membawa kemakmuran. Jejak dan visinya tentang Nusantara terus bergema, menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Indonesia.